Salah satu bentuk jihad bagi seorang perempuan atau seorang muslimah adalah berhaji atau umroh. Tapi masih banyak kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh seorang muslimah pada saat pelaksanaan haji dan umroh. Apa saja kesalahan yang masih sering dilakukan oleh seorang muslimah pada saat pelaksanaan haji dan umroh? Disimak videonya, disimak reviewnya, jangan di-skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube semua, kita kembali ketemu di Isum Channel. Di video kali ini aku akan mereview, akan menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan yang masih dilakukan oleh seorang muslimah pada saat berhaji ataupun umroh. Semoga sharing informasinya berguna dan bermanfaat serta menjadi sumber masukan dan referensi bagi Anda semua yang akan melaksanakan ibadah haji maupun umroh atau yang sedang berhaji di tahun sekarang. Semoga menjadi haji yang mabrur dan mabruroh. Dan jangan lupa untuk dukung terus Isum Channel dengan cara like, subscribe, dan komen agar Isum Channel semakin berkembang dan tetap bisa berbagi dan sharing tentang informasi-informasi seputar haji dan umroh. Bukan untuk menggurui, tetapi kita sharing ilmu, semoga berguna dan bermanfaat. Berikut adalah penjelasan tentang kesalahan umum yang sering dilakukan oleh perempuan atau muslimah selama berhaji dan umroh. Kesalahan yang pertama adalah menganggap ihram sebagai topi penutup kepala. Artinya, beberapa muslimah tidak tahu arti kata ihram yang sebenarnya dan mereka berpikir bahwa ihram adalah topi yang mereka pasang di kepala. Alhasil, kebanyakan dari muslimah tidak melepaskan ihram di kepalanya dalam keadaan apapun. Dan jika mereka melepasnya, mereka takut jika ibadahnya tidak sempurna. Hal yang demikian itu tentu salah. Ihram bagi perempuan adalah pakaian biasa yang menutup seluruh anggota badan, kecuali bagian muka dan telapak tangan dari pergelangan hingga ujung jari-jarinya. Ihram berarti niat untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh ke Tanah Suci Mekah. Dengan berihram berarti seseorang sudah mulai masuk untuk mengerjakan serangkaian ibadah haji atau umroh. Itu sebabnya para ulama berpendapat bahwasanya kita dapat mengubah ihram kita yang berarti pakaian dan diperbolehkan mencucinya jika kotor. Mengganti ihram sama sekali tidak mempengaruhi ihram atau niat berhaji orang tersebut. Kesalahan yang kedua adalah takut berlebihan akan bergugurannya rambut. Ketakutan ini bersumber karena setiap umat Islam, lelaki dan perempuan yang menunaikan haji dan umroh di Baitullah serta di dalam keadaan berihram, dilarang sama sekali menanggalkan, mencabut, dan mengetip rambut dan kuku dengan sengaja. Perempuan yang memiliki ketakutan yang berlebihan tentang larangan ini, begitu berlebihannya sehingga mereka tidak melepas jilbabnya di antara sesama perempuan dan bahkan pada saat mengambil wudhu. Hal tersebut merupakan tipu daya setan. Coba pikirkan baik-baik. Jika Anda tidak melakukan wudhu dengan benar, akankah ibadah Anda diterima? Akankah tawaf Anda sah? Apakah Anda berpikir jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sepenuhnya menolak ibadah Anda hanya karena Anda tidak sengaja menjatuhkan rambut Anda? Tentu tidak. Dia adalah yang Maha Penyayang. Dia adalah Maha Pengampun. Lalu mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala membatalkan ihram Anda hanya karena beberapa rambut yang jatuh sendiri? Sesuatu yang alami dan di luar kendali Anda, ingat larangan tersebut berlaku jika dilakukan dengan sengaja. Kesalahan yang ketiga, hanya seseorang yang di luar ihram yang boleh memotong rambut mereka. Banyak wanita berpikir bahwa hanya orang yang tidak di ihram dapat memotong rambut mereka setelah semua ritual berakhir, dan mereka menolak untuk memotong rambut mereka sendiri agar bisa keluar dari ihram dan tidak memperbolehkan saudara perempuan lain yang belum keluar ihram memotong rambutnya. Ini merupakan pendapat yang salah. Seorang perempuan diperbolehkan untuk memotong rambutnya sendiri agar bisa keluar dari ihram. Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabatnya pada saat berakhirnya haji, sesuai dengan riwayat Al-Bukhari Muslim, biarkan dia memotongnya rambutnya sendiri dan kemudian keluar dari ihram. Kesalahan yang keempat, tidak pergi ke Jamarot atau Musdalifah. Mabit di Musdalifah dan di Mina merupakan bagian dari ibadah haji. Mabit di Musdalifah artinya bermalam atau berhenti sejenak atau menginap di Musdalifah pada malam 10 Zulhijjah selepas wukuf di Arafah. Semua calon haji yang menginginkan ibadah haji yang sempurna dan mabrur di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala
halus memahami persoalan mabit di Musdalifah dan di Mina. Di zaman Rasulullah SAW yang tidak mabit di Musdalifah hanya orang yang kurang sehat atau kaum ibu yang lanjut usia atau para pekerja pengairan jam-jam. Sedangkan saat ini banyak jamaah yang tanpa sebab tidak mabit di Musdalifah hingga pagi. Kesalahan umum yang sering dilakukan oleh perempuan selama berhaji dan umroh, kebanyakan mereka merasa tidak mampu atau tidak kuat untuk melaksanakan mabit di Musdalifah. Hal yang demikian seringkali dilakukan oleh perempuan. Mereka takut terjebak di keramaian atau terkadang malas dan bahkan lebih buruk lagi tidak memahami perkara tersebut walaupun sebenarnya mereka mampu. Demikian penjelasan tentang 4 kesalahan pada ibadah haji dan umroh yang sering kali perempuan lakukan atau yang masih sering kali kesalahan ini dilakukan oleh kaum muslimah. Untuk mengetahui kesalahan umum lainnya tentunya masih banyak, tapi secara umum sudah tercover di penjelasan di atas. Semoga reviewnya bermanfaat dan berguna bagi semua kaum muslimah untuk pelaksanaan umroh dan haji yang lebih baik lagi. Terima kasih atas dukungannya. Support terus Isum Channel dengan cara like, subscribe, dan komen. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.